Daerah yang sekarang dikenal sebagai Ciamis merupakan wilayah subur yang telah lama menjadi tempat tinggal masyarakat agraris. Keberadaan tanah yang kaya dan subur membuat wilayah ini sangat cocok untuk pertanian, terutama dalam budidaya padi yang menjadi makanan pokok masyarakat. Sistem pertanian tradisional berkembang pesat, dengan pemanfaatan irigasi sederhana dari sungai-sungai besar di sekitarnya. Aktivitas bercocok tanam tidak hanya menjadi sumber mata pencaharian utama, tetapi juga membentuk pola kehidupan masyarakat yang saling bergantung dan bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil untuk mengelola lahan mereka. Sungai-sungai besar seperti Sungai Citandui menjadi pusat kehidupan dan tulang punggung bagi masyarakat setempat. Selain digunakan untuk irigasi sawah, sungai ini juga menyediakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, seperti memasak, mencuci, dan mandi. Kehidupan di sekitar sungai tidak hanya bergantung pada sumber daya airnya, tetapi juga pada hasil tangkapan ikan yang menjadi sumber protein utama bagi penduduk. Sungai Citandui juga berfungsi sebagai jalur transportasi alami, memudahkan perdagangan hasil bumi seperti beras, buah-buahan, dan sayuran ke daerah-daerah lain. Hal ini menjadikan wilayah Ciamis sebagai salah satu pusat ekonomi lokal sejak masa awal peradaban di daerah tersebut. Pada abad ke-7, berdirilah Kerajaan Galuh yang menjadi salah satu kerajaan besar di Tanah Sunda dengan pusat pemerintahan berlokasi di Kawali, sebuah daerah yang kini termasuk dalam wilayah Kabupaten Ciamis. Kawali dipilih sebagai pusat pemerintahan karena letaknya yang strategis, subur, dan dikelilingi oleh sumber daya alam yang melimpah. Keberadaan Gunung Sawal di dekatnya juga memberikan perlindungan alamiah, menjadikan wilayah ini sebagai tempat yang aman dan ideal untuk berkembang. Sebagai kerajaan yang besar, Galuh memiliki sistem pemerintahan yang terstruktur dengan baik, di mana raja dan para petinggi kerajaan bekerja sama untuk mengelola wilayah dan menjaga stabilitas. Wilayah kekuasaan Galuh meliputi daerah yang cukup luas di sekitar Jawa Barat, menjadikannya salah satu pusat kebudayaan Sunda yang penting pada masanya. Nama Galuh sendiri berasal dari bahasa Sunda yang berarti permata atau mutiara, yang melambangkan nilai-nilai keagungan dan keindahan yang diusung oleh kerajaan ini. Sebutan tersebut tidak hanya mencerminkan kekayaan alam yang dimiliki oleh wilayah ini, tetapi juga mengacu pada kedudukan kerajaan Galuh sebagai permata peradaban Sunda. Kerajaan ini dikenal dengan kejayaannya dalam mengembangkan seni, budaya, dan perdagangan yang berlangsung hingga lintas wilayah Nusantara. Nama Galuh menjadi simbol kebanggaan masyarakat setempat hingga saat ini, dengan banyaknya peninggalan sejarah seperti prasasti, naskah kuno, dan situs-situs arkeologis yang memperkuat bukti keberadaan kerajaan ini sebagai salah satu tonggak sejarah penting di Indonesia. Kerajaan Galuh mengalami perkembangan pesat berkat sistem pemerintahan yang terorganisasi dengan baik dan berbasis pada nilai-nilai tradisional Sunda. Para pemimpin kerajaan, yang terdiri dari raja, bangsawan, dan penasihat, menjalankan pemerintahan dengan bijaksana, menciptakan stabilitas politik dan ekonomi yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang. Sistem hierarki pemerintahan yang jelas memberikan peran kepada setiap lapisan masyarakat, baik dalam aspek administrasi maupun pertahanan. Hal ini membuat Kerajaan Galuh menjadi salah satu kekuatan yang disegani di wilayah Nusantara pada masanya. Stabilitas internal juga didukung oleh pengelolaan sumber daya alam yang efisien, terutama di bidang pertanian dan perikanan, yang menjadi basis ekonomi utama masyarakat. Kawali, sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Galuh, berkembang menjadi kota penting dalam perdagangan dan pusat kebudayaan Sunda. Lokasi Kawali yang strategis menjadikannya tempat bertemunya para pedagang dari berbagai daerah, baik dari dalam maupun luar wilayah kerajaan. Komoditas utama seperti beras, rempah-rempah, dan hasil hutan menjadi barang dagangan yang banyak diminati. Selain perdagangan, Kawali juga dikenal sebagai pusat kebudayaan di mana seni, sastra, dan tradisi Sunda berkembang pesat. Banyak naskah kuno Sunda yang berasal dari era ini, seperti Prasasti Kawali, yang menunjukkan bagaimana nilai-nilai budaya dan moral dijunjung tinggi oleh masyarakat. Kawali menjadi simbol kejayaan Galuh, yang hingga kini diingat sebagai bagian penting dari sejarah Sunda. Kerajaan Galuh mencapai masa kejayaannya di bawah kepemimpinan raja-raja terkenal seperti Maharaja Wetikandayun dan Sang Manarah. Maharaja Wetikandayun, sebagai pendiri Kerajaan Galuh, dikenal sebagai sosok yang visioner dan bijaksana. Ia tidak hanya membangun fondasi kerajaan yang kokoh, tetapi juga memperluas wilayah kekuasaannya melalui aliansi strategis dan diplomasi yang cerdik. Kebijakan Wetikandayun berfokus pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan penguatan sektor agraris, yang menjadi pilar utama ekonomi kerajaan. Di bawah kepemimpinannya,
Masyarakat Galuh hidup dalam kondisi yang makmur dan harmonis, mencerminkan stabilitas yang kuat dalam bidang politik dan sosial. Sang Manarah, penerus Wetikandayun, melanjutkan warisan tersebut dengan memperkuat posisi Kerajaan Galuh di antara kerajaan-kerajaan besar lainnya di Nusantara. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dalam menjaga kedaulatan wilayah, sekaligus mempromosikan budaya dan nilai-nilai moral Sunda. Sang Manarah juga menjalin hubungan baik dengan kerajaan tetangga untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas regional. Salah satu pencapaian besar dari masa pemerintahannya adalah integrasi berbagai kelompok masyarakat ke dalam sistem pemerintahan Galuh, yang membuat kerajaan ini semakin kuat dan inklusif. Raja-raja seperti Wetikandayun dan Manarah tidak hanya menjadi pemimpin politik, tetapi juga simbol moral dan budaya yang membentuk identitas kerajaan Galuh, hingga dikenal sebagai salah satu peradaban terkemuka pada masanya. Perang Bubat adalah salah satu peristiwa paling dramatis dalam sejarah kerajaan Galuh dan menjadi simbol konflik antar kerajaan besar di Nusantara. Perang ini bermula dari niat Raja Hayam Wuruk dari Majapahit untuk mempersunting putri Dyah Pitaloka Citra resmi dari kerajaan Sunda, yang merupakan bagian dari kerajaan Galuh. Lamaran tersebut awalnya diterima sebagai bentuk aliansi politik antara dua kerajaan besar. Namun, ketika rombongan kerajaan Sunda tiba di Trowulan, pusat kerajaan Majapahit, Gajah Mada, Mahapatih Majapahit, mengubah arah perjanjian tersebut. Ia menuntut agar pernikahan dianggap sebagai bentuk penyerahan kerajaan Sunda kepada Majapahit, bukan aliansi setara. Hal ini memicu kemarahan pihak Sunda, yang merasa dihina dan dikhianati. Konflik pun pecah di lapangan Bubat, tempat rombongan Sunda bertahan melawan pasukan Majapahit yang jauh lebih besar. Raja Sunda, bersama para pengawalnya, memilih untuk bertarung hingga titik darah penghabisan demi mempertahankan kehormatan kerajaan. Putri Dyah Pitaloka, dalam legenda, akhirnya mengambil jalan tragis dengan mengorbankan dirinya untuk menjaga harga diri kerajaan Sunda. Perang ini bukan hanya sebuah kekalahan militer, tetapi juga meninggalkan luka mendalam bagi hubungan antara Sunda dan Majapahit. Peristiwa ini dikenang sebagai simbol keberanian dan kehormatan dalam budaya Sunda, sekaligus sebagai pengingat akan pentingnya menjaga diplomasi yang adil dalam hubungan antar kerajaan. Legenda Perang Bubat masih hidup dalam berbagai cerita rakyat, sastra, dan tradisi di wilayah Sunda hingga saat ini. Pada abad ke-15, Islam mulai menyebar ke wilayah kerajaan Galuh melalui para pedagang dari pesisir utara Jawa dan Mubalik yang berasal dari wilayah-wilayah lain di Nusantara. Kehadiran agama Islam membawa perubahan yang signifikan, terutama dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Sebelumnya, masyarakat Galuh mayoritas menganut kepercayaan Hindu-Buddha dan animisme, tetapi dengan semakin berkembangnya dakwah Islam, banyak yang mulai memeluk agama baru ini. Para ulama lokal memainkan peran penting dalam menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang selaras dengan nilai-nilai tradisional Sunda. Hal ini membuat proses Islamisasi berjalan relatif damai, karena adat istiadat lokal tetap dihormati dan diberi ruang dalam praktik keagamaan sehari-hari. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi aspek keagamaan, tetapi juga adat dan budaya masyarakat. Ritual-ritual tradisional mulai mengalami penyesuaian sesuai dengan ajaran Islam, seperti penggantian beberapa upacara adat dengan doa atau pengajian. Sistem hukum dan pemerintahan juga mulai terpengaruh oleh nilai-nilai Islam, dengan munculnya institusi-institusi berbasis syariat yang memperkuat moralitas dalam kehidupan masyarakat. Masjid-masjid pertama dibangun sebagai pusat ibadah sekaligus tempat pembelajaran agama, menjadikannya simbol utama penyebaran Islam di wilayah ini. Meskipun begitu, Islam tidak sepenuhnya menggantikan tradisi sebelumnya. Banyak elemen budaya lokal yang tetap dipertahankan, menciptakan harmoni antara nilai Islam dan tradisi Sunda. Proses ini menciptakan identitas unik bagi masyarakat Galuh, yang pada akhirnya menjadi bagian penting dari sejarah Ciamis. Kerajaan Galuh mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran ketika pengaruh Kesultanan Mataram memasuki wilayahnya pada tahun 1595. Dalam upaya untuk memperluas kekuasaannya, Kesultanan Mataram, yang saat itu berada di puncak kejayaan, memandang wilayah Galuh sebagai bagian penting dari ekspansi politik dan militernya di Jawa Barat. Wilayah Galuh yang strategis, subur, dan kaya akan sumber daya menjadi daya tarik bagi Mataram. Di sisi lain, Kerajaan Galuh yang sudah kehilangan sebagian besar kekuatan politik dan militernya akibat konflik internal dan tekanan dari kerajaan-kerajaan tetangga, tidak mampu mempertahankan kedaulatannya. Hal ini memaksa Galuh untuk tunduk di bawah kekuasaan Mataram. Setelah menjadi bagian dari Kesultanan Mataram, struktur pemerintahan dan adat istiadat di wilayah Galuh mulai berubah.
Sistem politik tradisional Galuh yang sebelumnya bersifat independen diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan Mataram. Raja-raja lokal kehilangan sebagian besar otoritasnya dan menjadi bawahan langsung dari penguasa Mataram. Selain itu, masuknya pengaruh budaya dan agama Islam dari Mataram semakin mempercepat transformasi adat dan budaya di Galuh. Meskipun wilayah Galuh kehilangan kemerdekaannya, masyarakatnya tetap menjaga beberapa tradisi lokal yang diwariskan dari masa kejayaan Kerajaan Galuh. Kemunduran ini menandai berakhirnya era Galuh sebagai kerajaan independen, sekaligus membuka babak baru dalam sejarah daerah yang kelak menjadi Ciamis. Setelah runtuhnya Kerajaan Galuh, wilayah yang dulunya menjadi pusat kekuasaan kerajaan tersebut mengalami perubahan besar dalam sistem administrasi dan politik, terutama ketika kekuasaan kolonial Belanda mulai menguasai daerah tersebut. Belanda, yang mengadopsi pendekatan teritorial untuk mempermudah pengelolaan koloninya, membagi wilayah bekas Kerajaan Galuh menjadi beberapa distrik administratif yang disebut Regentskap. Setiap distrik dikelola oleh seorang bupati lokal yang bertanggung jawab kepada penguasa kolonial. Langkah ini diambil oleh Belanda untuk mempermudah pengendalian wilayah, terutama dalam mengamankan sumber daya alam dan memastikan kelancaran eksploitasi ekonomi, seperti hasil pertanian dan perkebunan yang melimpah di wilayah ini. Pembagian wilayah administratif ini tidak hanya mengubah struktur pemerintahan, tetapi juga memengaruhi tatanan sosial masyarakat setempat. Sistem tradisional yang sebelumnya mengakar dalam kehidupan masyarakat Sunda mulai tergantikan oleh aturan-aturan kolonial yang seringkali tidak sesuai dengan nilai dan budaya lokal. Dalam beberapa kasus, pembagian ini menciptakan fragmentasi sosial dan melemahkan ikatan tradisional yang sebelumnya menyatukan masyarakat. Meskipun demikian, bupati-bupati lokal, yang seringkali berasal dari keturunan bangsawan Sunda, mencoba menjaga tradisi dan identitas masyarakat di tengah tekanan dari kebijakan kolonial. Perubahan ini menjadi bagian dari perjalanan sejarah yang panjang, di mana wilayah bekas Kerajaan Galuh terus mengalami transformasi, hingga akhirnya menjadi Kabupaten Ciamis di era modern. Meskipun Kawali tidak lagi berfungsi sebagai pusat kekuasaan setelah runtuhnya Kerajaan Galuh, kota ini tetap menjadi simbol penting dalam kebudayaan Sunda. Kawali dikenal sebagai tempat di mana warisan Kerajaan Galuh dilestarikan dan dihormati oleh masyarakat setempat. Sebagai pusat kebudayaan, Kawali menjadi tempat berkumpulnya para budayawan, seniman, dan pemuka adat yang menjaga tradisi serta nilai-nilai luhur yang diwariskan dari masa lalu. Keberadaan peninggalan sejarah seperti Prasasti Astana Gede memperkuat posisi Kawali sebagai pusat sejarah dan budaya. Prasasti ini mencatat jejak kejayaan Kerajaan Galuh, memberikan gambaran tentang kehidupan politik, sosial, dan spiritual pada masa itu, sekaligus menjadi sumber kebanggaan bagi masyarakat Sunda. Astana Gede, yang menjadi salah satu peninggalan paling berharga, tidak hanya menjadi situs arkeologis, tetapi juga tempat yang syarat akan makna spiritual dan budaya. Situs ini sering dikunjungi oleh masyarakat untuk berziarah, atau sekadar mengenang kejayaan leluhur mereka. Selain prasasti, Kawali juga dikenal dengan seni tradisional dan upacara adat yang terus dipertahankan hingga saat ini, seperti pertunjukan wayang, tari-tarian, dan ritual keagamaan lokal. Kawali menjadi penjaga warisan sejarah yang tidak hanya penting bagi masyarakat setempat, tetapi juga bagi seluruh identitas Sunda. Dengan menjaga tradisi ini, Kawali tidak hanya mempertahankan masa lalunya, tetapi juga memberikan inspirasi bagi generasi mendatang untuk menghargai dan melestarikan budaya mereka. Pada tahun 1916, sebuah perubahan besar terjadi ketika Adipati Sastrawinata memutuskan untuk mengganti nama daerah ini dari Galuh menjadi Ciamis. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya modernisasi dan pembaruan identitas daerah setelah sekian lama berada di bawah berbagai kekuasaan, mulai dari kerajaan lokal hingga kolonial Belanda. Nama Galuh, yang memiliki makna historis kuat sebagai simbol kejayaan masa lalu, dianggap lebih relevan sebagai bagian dari sejarah, sementara nama Ciamis dipilih untuk mencerminkan karakteristik baru daerah ini. Nama Ciamis berasal dari bahasa Sunda, di mana Ci berarti air, dan Amis berarti manis, merujuk pada kualitas air di daerah tersebut yang dikenal jernih dan menyegarkan, serta menjadi simbol keramahan dan keharmonisan masyarakatnya. Pemilihan nama ini juga mencerminkan semangat baru yang ingin dibangun oleh Adipati Sastrawinata untuk masyarakatnya. Nama Ciamis membawa kesan positif dan harapan akan masa depan yang lebih baik, sekaligus memperkuat identitas budaya Sunda. Selain itu, perubahan nama ini memiliki tujuan strategis untuk menyatukan masyarakat lokal yang memiliki latar belakang dan tradisi beragam,
serta untuk menarik perhatian dunia luar terhadap potensi daerah tersebut. Di bawah kepemimpinan Adipati Sastrawinata, Ciamis mulai berkembang sebagai wilayah administratif modern dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, pertanian, dan pendidikan. Nama baru ini tidak hanya menandai sebuah era transformasi, tetapi juga memperkuat semangat masyarakat untuk melangkah maju tanpa melupakan akar sejarah dan budaya mereka. Adipati Sastrawinata adalah seorang pemimpin visioner yang memainkan peran penting dalam pembangunan wilayah Ciamis pada awal abad ke-20. Sebagai seorang adipati, ia menyadari bahwa infrastruktur yang memadai adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong perkembangan ekonomi daerah. Di bawah kepemimpinannya, berbagai proyek pembangunan dilaksanakan, termasuk perbaikan jalan, irigasi untuk pertanian, dan fasilitas publik seperti pasar dan balai pemerintahan. Pembangunan ini tidak hanya membantu meningkatkan mobilitas masyarakat, tetapi juga membuka akses yang lebih luas untuk perdagangan hasil bumi dan barang kebutuhan sehari-hari. Langkah-langkah ini menjadikan Ciamis sebagai daerah yang lebih terhubung, produktif, dan kompetitif dibandingkan wilayah sekitarnya. Selain fokus pada pembangunan fisik, Adipati Sastrawinata juga memperkenalkan nama Ciamis sebagai upaya untuk mempersatukan masyarakat yang sebelumnya masih terikat pada identitas lokal yang beragam. Nama baru ini membawa semangat kebersamaan dan identitas kolektif yang lebih inklusif. Dengan memilih nama yang memiliki makna mendalam, yaitu air yang manis, ia berhasil menciptakan simbol kebersamaan yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat. Langkah ini tidak hanya merepresentasikan harapan akan masa depan yang harmonis, tetapi juga menggambarkan karakteristik masyarakat Ciamis yang ramah dan toleran. Kepemimpinannya menjadi tonggak penting dalam sejarah Ciamis, karena berhasil mengubah daerah ini menjadi wilayah yang lebih maju, terorganisasi, dan memiliki identitas yang kuat di tengah transformasi besar pada masa kolonial. Di masa kolonial Belanda, Ciamis mengalami transformasi signifikan dengan dijadikannya daerah ini sebagai salah satu pusat administrasi. Kebijakan kolonial yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan wilayah, sekaligus mengeksploitasi sumber daya alamnya. Sebagai pusat administrasi, Ciamis menjadi lokasi kantor-kantor pemerintahan dan markas pejabat kolonial yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Hal ini membawa dampak langsung terhadap tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Infrastruktur seperti jalan dan jembatan mulai dibangun oleh pemerintah kolonial untuk memperlancar pengangkutan hasil bumi seperti kopi, gula, dan teh ke pelabuhan-pelabuhan utama di pesisir. Namun, pembangunan ini seringkali lebih menguntungkan kepentingan kolonial daripada masyarakat lokal. Kehidupan masyarakat Ciamis banyak dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan kolonial yang sering memberatkan. Sistem tanam paksa, misalnya, mengharuskan petani lokal menanam komoditas tertentu yang diminta oleh Belanda, menggantikan tanaman pangan yang sebenarnya lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Akibatnya, banyak penduduk yang mengalami kesulitan ekonomi dan ketergantungan pada sistem kolonial. Selain itu, aturan pajak yang diberlakukan oleh pemerintah Belanda menambah beban bagi masyarakat, terutama petani kecil. Meskipun demikian, periode ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mengenal sistem pendidikan dan administrasi modern, yang kelak berkontribusi pada kesadaran nasionalisme dan perjuangan kemerdekaan. Di tengah tekanan kolonial, masyarakat Ciamis tetap berusaha menjaga tradisi dan nilai-nilai lokal mereka, menjadikan masa ini sebagai periode penuh tantangan tetapi juga penuh pembelajaran bagi identitas daerah. Masyarakat Ciamis memainkan peran penting dalam berbagai perlawanan terhadap penjajahan Belanda, baik melalui aksi-aksi lokal maupun keterlibatan dalam pergerakan nasional yang lebih luas. Perlawanan ini muncul sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kebijakan kolonial yang memberatkan, seperti sistem tanam paksa, pajak tinggi, dan eksploitasi tenaga kerja. Para petani dan rakyat kecil, yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut, menjadi motor utama dalam aksi-aksi perlawanan, mulai dari pemberontakan lokal hingga dukungan terhadap gerakan nasional. Meskipun tidak selalu terorganisir secara besar-besaran, aksi-aksi ini menunjukkan semangat juang masyarakat Ciamis yang tidak ingin menyerah pada tekanan kolonial. Perlawanan ini sering dipimpin oleh tokoh-tokoh lokal yang dihormati, seperti para ulama, pemimpin adat, atau pemuda-pemuda yang terinspirasi oleh ide-ide kemerdekaan. Selain perlawanan fisik, masyarakat Ciamis juga terlibat aktif dalam pergerakan nasional yang dipimpin oleh tokoh-tokoh intelektual dan politik dari berbagai daerah. Pada awal abad ke-20, dengan berkembangnya kesadaran nasionalisme di Indonesia, tokoh-tokoh dari Ciamis mulai berperan dalam organisasi-organisasi seperti Sarekat Islam dan Partai Nasional Indonesia, PNI.
Mereka menggunakan pendidikan, pengajian, dan pertemuan sosial sebagai sarana untuk menyebarkan ide-ide perjuangan dan membangun solidaritas. Para ulama di Ciamis juga memanfaatkan jaringan pesantren untuk memperkuat semangat anti-kolonial di kalangan santri dan masyarakat sekitar. Keterlibatan ini tidak hanya memperluas pengaruh pergerakan nasional, tetapi juga menunjukkan bahwa masyarakat Ciamis memiliki kontribusi yang signifikan dalam upaya menuju kemerdekaan Indonesia. Keberanian mereka menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan bangsa yang hingga kini dikenang dengan rasa hormat dan kebanggaan. Saat Jepang menduduki Indonesia pada masa Perang Dunia II, Ciamis, seperti banyak daerah lainnya, menjadi sasaran eksploitasi besar-besaran oleh pemerintah pendudukan Jepang. Jepang memanfaatkan sumber daya alam Ciamis, termasuk hasil pertanian seperti padi dan kayu, untuk mendukung kebutuhan perang mereka. Petani dipaksa untuk memenuhi target produksi yang tinggi, seringkali dengan sedikit atau tanpa kompensasi yang layak. Selain itu, sistem pengumpulan hasil bumi yang ketat membuat masyarakat kehilangan kendali atas hasil panen mereka sendiri, sehingga menimbulkan kelangkaan bahan pangan di tingkat lokal. Dampak dari eksploitasi ini sangat dirasakan oleh masyarakat, yang harus berjuang keras untuk bertahan hidup di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat. Selain eksploitasi sumber daya alam, Jepang juga memaksa ribuan penduduk Ciamis untuk menjadi romusha, yakni tenaga kerja paksa yang dipekerjakan dalam proyek-proyek militer Jepang. Para romusha seringkali dikirim ke daerah-daerah terpencil atau bahkan keluar Pulau Jawa untuk membangun infrastruktur seperti rel kereta api, jalan, dan bunker. Kondisi kerja yang keras, makanan yang minim, serta kurangnya perawatan medis membuat banyak romusha meninggal dunia selama masa pendudukan ini. Kebijakan ini meninggalkan trauma mendalam di kalangan masyarakat Ciamis. Meskipun demikian, semangat perlawanan tetap hidup. Beberapa kelompok lokal, termasuk ulama dan pemuda, secara diam-diam mengorganisasi gerakan bawah tanah untuk melawan kebijakan Jepang, meskipun risiko yang dihadapi sangat besar. Masa pendudukan Jepang ini menjadi periode kelam dalam sejarah Ciamis, tetapi juga menanamkan semangat perjuangan yang kelak berkontribusi pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, masyarakat Ciamis segera mengambil peran aktif dalam upaya mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih. Antusiasme untuk mendukung kemerdekaan terasa di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pemuda, petani, ulama, hingga tokoh-tokoh lokal. Para pemuda di Ciamis banyak yang bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat, BKR, yang kemudian menjadi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Mereka terlibat dalam berbagai aksi untuk menjaga stabilitas wilayah dan melindungi masyarakat dari ancaman pihak-pihak yang berusaha mengganggu kemerdekaan. Selain itu, jaringan ulama dan tokoh adat di Ciamis juga menjadi penggerak moral dan spiritual, memotivasi masyarakat untuk tetap teguh dalam perjuangan meskipun situasi penuh dengan ancaman. Ketika Belanda melancarkan agresi militer I dan II untuk merebut kembali kekuasaannya di Indonesia, masyarakat Ciamis ikut merasakan dampaknya. Wilayah ini menjadi salah satu medan perjuangan penting dalam mempertahankan kemerdekaan. Banyak kelompok pejuang lokal yang terlibat dalam perlawanan terhadap pasukan Belanda, baik melalui perang gerilya di hutan-hutan dan pegunungan sekitar maupun sabotase terhadap logistik musuh. Dukungan dari masyarakat sipil juga sangat besar, mulai dari menyediakan logistik, tempat persembunyian, hingga informasi intelijen bagi para pejuang. Keberanian masyarakat Ciamis dalam menghadapi kekuatan kolonial yang jauh lebih besar menjadi bukti nyata semangat patriotisme mereka. Kontribusi ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam perjuangan diplomasi internasional, tetapi juga menegaskan bahwa Ciamis adalah bagian penting dari sejarah perjuangan bangsa. Setelah Indonesia merdeka, Kabupaten Ciamis resmi menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu daerah administratif yang diakui dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Keputusan ini menandai dimulainya era baru bagi Ciamis, di mana pemerintahan daerah mulai berperan dalam mengelola wilayah ini secara mandiri, meskipun masih dalam bingkai pemerintahan pusat. Pada awal masa kemerdekaan, fokus utama pemerintah daerah adalah memulihkan stabilitas sosial dan ekonomi yang sempat terguncang akibat perang dan penjajahan. Langkah-langkah awal seperti penataan administrasi, pembangunan fasilitas umum, dan pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk memperkuat fondasi pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seiring waktu, pembangunan di Ciamis semakin berkembang dengan melibatkan berbagai sektor, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi. Pemerintah daerah mulai membangun jalan-jalan penghubung antar kecamatan, pasar tradisional, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah juga mendapat perhatian, dengan pengembangan irigasi modern dan penyediaan bibit unggul bagi petani. Selain itu, pemerintah daerah Ciamis mulai mempromosikan potensi pariwisata lokal, seperti keindahan alam, situs-situs bersejarah, dan tradisi budaya Sunda, sebagai bagian dari upaya meningkatkan pendapatan daerah. Transformasi ini membawa Ciamis ke arah modernisasi, tetapi tetap menjaga nilai-nilai tradisional yang menjadi ciri khas masyarakatnya. Hal ini menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian identitas lokal, menjadikan Ciamis sebagai kabupaten yang maju dan berkarakter. Julukan, Kota Manis, untuk Ciamis semakin populer seiring dengan berkembangnya pengakuan terhadap keramahan penduduknya dan keindahan alam yang dimiliki daerah ini. Kata manis dalam julukan tersebut tidak hanya merujuk pada kehangatan dan kebaikan hati masyarakat Ciamis, tetapi juga melambangkan suasana damai dan harmonis yang terasa di setiap sudut wilayah ini. Penduduk Ciamis dikenal sangat ramah, mudah bergaul, dan menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional Sunda yang menekankan kebersamaan, kesantunan, serta toleransi. Hal ini menciptakan kesan mendalam bagi siapa saja yang berkunjung, menjadikan Ciamis tidak hanya sebagai tempat yang indah secara fisik, tetapi juga secara sosial. Keindahan alam Ciamis turut memperkuat julukan Kota Manis. Kabupaten ini dianugerahi panorama yang beragam, mulai dari pantai-pantai yang memesona di kawasan selatan, seperti Pantai Pangandaran dan Pantai Batu Hiu, hingga pegunungan dan perbukitan hijau yang memberikan udara sejuk dan pemandangan menenangkan. Selain itu, kawasan pedesaan dengan sawah yang membentang luas dan sungai-sungai jernih juga menambah daya tarik alamnya. Keindahan ini tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat setempat, tetapi juga menarik perhatian wisatawan domestik dan mancanegara. Gabungan antara keramahan penduduk dan pesona alam menjadikan julukan Kota Manis sebagai representasi sempurna dari karakteristik unik Ciamis, mencerminkan keindahan luar dan dalam yang melekat pada daerah ini. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk melestarikan warisan Kerajaan Galuh, yang merupakan bagian penting dari sejarah dan identitas Kabupaten Ciamis. Salah satu langkah utama adalah pemugaran situs-situs sejarah yang terkait dengan kejayaan kerajaan ini. Situs Astana Gede di Kawali, misalnya, menjadi prioritas dalam pelestarian karena merupakan salah satu pusat pemerintahan Kerajaan Galuh di masa lalu. Pemugaran ini tidak hanya melibatkan renovasi fisik, tetapi juga penelitian untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai sejarah dan budaya yang terkandung di dalamnya. Prasasti-prasasti yang ditemukan di situs ini juga dipelajari secara mendalam untuk memahami kehidupan politik, sosial, dan spiritual masyarakat Galuh pada masa itu. Selain pemugaran, pengembangan pariwisata berbasis sejarah juga menjadi fokus utama untuk mempromosikan warisan budaya Galuh kepada generasi muda dan wisatawan. Pemerintah daerah bekerja sama dengan komunitas lokal untuk mengadakan festival budaya, tur edukasi, dan pameran sejarah yang menampilkan keunikan peninggalan Kerajaan Galuh. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menarik wisatawan, tetapi juga untuk memperkuat rasa bangga masyarakat lokal terhadap warisan leluhur mereka. Pengelolaan destinasi wisata sejarah ini dilakukan dengan hati-hati untuk menjaga keaslian situs, sehingga nilai-nilai budaya dan historis tetap terjaga. Dengan upaya yang berkelanjutan, warisan Kerajaan Galuh diharapkan dapat terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang, sekaligus menjadi pilar penting dalam pengembangan identitas Kabupaten Ciamis. Ciamis telah mengalami perkembangan pesat dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, dan pariwisata. Dalam sektor ekonomi, pemerintah daerah telah berfokus pada pengembangan pertanian, perdagangan, dan industri kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal. Sistem irigasi modern dan pelatihan bagi para petani diperkenalkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, terutama pada komoditas unggulan seperti padi dan palawija. Selain itu, keberadaan pasar-pasar tradisional dan dukungan terhadap UMKM membantu memperkuat roda ekonomi masyarakat. Pemerintah juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk menarik investasi di sektor industri pengolahan, menciptakan lapangan kerja baru yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Di bidang pendidikan, Ciamis terus berupaya meningkatkan kualitas fasilitas dan akses bagi masyarakat. Sekolah-sekolah baru dibangun di berbagai pelosok daerah untuk memastikan anak-anak mendapatkan hak pendidikan yang layak. Program beasiswa juga digalakan untuk membantu siswa berprestasi melanjutkan pendidikan mereka, termasuk ke jenjang perguruan tinggi. Dalam sektor pariwisata, keindahan alam dan warisan budaya Ciamis dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan objek wisata seperti Pantai Pangandaran, wisata pegunungan,
Dan situs-situs sejarah dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan kearifan lokal. Infrastruktur modern, seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi, dibangun untuk mendukung konektivitas wilayah dan meningkatkan pengalaman wisatawan, namun dilakukan dengan pendekatan yang menghormati nilai-nilai budaya dan tradisi setempat. Gabungan antara modernisasi dan pelestarian ini menjadikan Ciamis sebagai daerah yang maju namun tetap berakar pada identitas lokalnya. Ciamis, dengan kekayaan sejarah dan budayanya yang mendalam, terus tumbuh menjadi daerah yang modern tanpa melupakan akar leluhurnya. Perkembangan ini terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi hingga pendidikan dan pariwisata. Pemerintah daerah bersama masyarakat berupaya menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan pelestarian budaya, memastikan bahwa kemajuan tidak mengorbankan identitas lokal. Upaya ini tercermin dalam pelestarian situs-situs bersejarah seperti Astana Gede dan pemeliharaan tradisi-tradisi khas Sunda yang tetap hidup di tengah modernisasi. Sementara itu, pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya, fasilitas publik, dan pusat ekonomi, terus dilakukan untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun internasional. Masyarakat Ciamis bangga dengan julukan Kota Manis, yang tidak hanya menggambarkan keindahan alam, tetapi juga mencerminkan keramahan dan keharmonisan penduduknya. Identitas ini diwariskan dari generasi ke generasi melalui pengajaran nilai-nilai luhur seperti gotong royong, toleransi, dan penghormatan terhadap tradisi. Di tengah perubahan zaman, masyarakat Ciamis tetap memegang teguh warisan leluhur sebagai fondasi dalam menghadapi tantangan masa depan. Generasi muda pun diajak untuk mengenal dan mencintai sejarah serta budaya daerah mereka, melalui pendidikan formal maupun kegiatan komunitas yang berfokus pada pelestarian budaya lokal. Dengan komitmen yang kuat untuk menjaga warisan ini, Ciamis terus berkembang sebagai daerah yang modern, sejahtera, dan berkarakter, menjadikan Kota Manis lebih dari sekadar julukan, tetapi juga simbol dari harmoni antara tradisi dan kemajuan.